Sekarang kita akan melanjutkan video kegiatan praktikum teknologi pakan dengan materi penepungan atau penghalusan. Jadi ada beberapa jenis mesin penggiling, penghalus atau penepung. Ada roll mill, ada disc mill, ada hammer mill. Nah, yang ada di depan kita, yang ada di depan saya, yang ada di depan teman-teman ini adalah disc mill. Disc mill, ya. Disc mill ini cara kerjanya gabungan antara roll mill dengan hammer mill. Kalau hammer mill itu dia kayak palu, sebenarnya berputar-putar, tapi nanti dia menumbuk bahan yang akan dihaluskannya. Kalau roll mill itu dia berputar-putar, ya. Kalau ini dia berputar dan menumbuk gabungan. Nanti saya cantumkan juga video animasinya biar lebih mudah dipahami bagaimana caranya ini menepungkan atau menghaluskan bahan baku yang akan kita gunakan. Bahan bakunya sudah saya pisah-pisah, yang benar-benar kering dan bisa digiling dan yang tidak. Nanti kita timbang. Ada jagung, ada dedak lagi, ada bungkil tahu, ampas tahu, ada bungkil kelapa, ampas kelapa paring, ada lemna, ya, ada ikan kering, ada ini apa namanya tadi, saya lupa lagi, wortel, sama ada ini kulit buah naga. Nanti kita timbang berapa beratnya sebelum dihaluskan, terus kita timbang setelah dihaluskan, terus kita timbang setelah disaring. 3 kali nimbang, kita timbang setelah disaring. Semuanya sama. Oke, balik lagi ke mesinnya. Ini disc mill yang kita punya, disc mill. Nanti untuk jenis mesin lainnya saya lampirkan animasinya di Google Classroom dengan mengambil video dari YouTube. Ini disc mill ini digerakkan dengan menggunakan ini. Ini itu semacam dinamo. Ya, ada juga yang pakai bensin, ada juga yang pakai listrik untuk sumber energinya. Kalau ini pakai listrik, ya. Kita baca di sini ya, di sini ada tulisannya. Kelihatan nggak? Nah, ini. Coba saya zoom lagi, dan ada tangannya mungkin biar fokus. Ya. Tipe JY24A, kekuatannya 1 HP, ya, kekuatannya 1 HP, di sini ada tulisannya. Terus dia ini RPM-nya 1420 RPM, 1420 HPM, 50 Hz. Makin besar RPM-nya, ya, makin tinggi RPM-nya, makin cepat proses penghalusannya, makin cepat dia berputar. Kalau kamu pengen bahan bakunya halus, itu kamu yang diperhatikannya screennya. Ini pertama, ini screennya. Ini lubang screennya ukurannya 1 mili. Lubang screennya. Jadi nanti ukuran paling kasar dari bahan baku yang kita tepungkan adalah 1 mili untuk screennya. Kalau pengen lebih kecil, ukurannya dicari atau dipasang yang lebih kecil screennya, ya. Terus kalau kamu mau menepungkan bahan yang lebih keras dengan jumlah yang lebih banyak, ya, bahan yang lebih keras saja, biasanya pakai mesin yang ukurannya lebih besar. Kalau di industri biasanya lebih sering pakai hammer mill. Kalau menghancurkan yang keras-keras, yang lebih besar itu bedanya nanti sama di jumlah ininya. Ini sama ini. Ini yang nanti berputar dan menghancurkan ini
bahan baku pakan. Ini pada bagian luar, ini bagian dalam. Maksudnya bagian luar bagian dalam itu dari oh nggak kelihatan ya tadi. Ini bagian luar, ini bagian dalam. Maksudnya bagian luar dan bagian dalam itu dari sini. Nanti yang lempeng-lempeng ini adanya di bagian luar ini, dan yang bulat-bulat ini adanya di bagian dalam. Sedangkan untuk screennya dipasangnya di sini. Nah, mengitari. Jadi nanti ketika halus, ketika ada yang halus, langsung dia keluar lewat lubang-lubang di screennya. Lewat lubang-lubang di screennya. Jadi di ruangan ini adalah ruangan yang menepungkan bahan baku hingga menjadi halus, yang menghancurkan bahan baku hingga menjadi tepung. Ya. Dan ini adalah penggeraknya, pakai listrik. 1 HP, RPM-nya berapa tadi? 14.000, 14.000, 14.420 HP. Kalau bagian-bagiannya nanti akan saya lebih jelaskan lagi di Google Classroom. Saya akan menyebutkan bagian pentingnya saja. Ini rangkanya ya. Ini rangkanya pasti harus selalu ada dudukannya. Kalau mesinnya besar, ya misalkan mesin 30 HP dan lain sebagainya, biasanya dudukannya itu pakai alas karet. Pakai alas karet. Jadi meredam getarannya. Ini untuk hooper untuk menampung bahan yang akan digiling. Ini adalah pinbelnya, ya karetnya. Nanti ini berputar, terus yang bell ringnya ikut berputar yang di dalam. Terus ininya juga ikut berputar. Nanti keluar ke bawah sini, ditampung, nanti kita timbang. Keluarnya ke sini, ke bawah sini, ke sini nih, nanti ditampung, kita timbang. Ini spesifikasi yang paling kecil. Alat penepung yang paling kecil speknya. Cuman ada yang lebih kecil dari ini sih, biasanya dipakai kalau untuk industri. Ini yang paling kecil. Biasanya kalau yang lebih kecil dari ini tuh dipakai untuk masak. Dipakai di dapur untuk masak. Sekarang kita colokin dulu. Agak susah. Oke, kita coba. Nah. Hati-hati. Hati-hati dalam menggunakan mesin karena berbahaya. Jadi harus dalam konsentrasi penuh. Jangan sampai ngantuk-ngantuk. Nanti jarinya putus. Kalau ngantuk-ngantuk. Sekarang kita tutup. Kita pasang lagi screennya. Screennya kita pasang lagi. Kita kasih seal karet. Ya, ada seal karetnya ini. Biar nggak keluar-keluar. Seal karetnya kalau ini kebetulan saya bikin sendiri dari selang aerasi. Untuk seal karetnya agak keras nutupnya, bentar ya. Ini sealnya agak keras, nutupnya juga agak keras karena jarang dipakai mesinnya. Oke, sekarang kita kunci. Sampai rapat ya. Kalau nggak rapat nanti dia keluar tepungnya dari sela-sela ini. Jadi harus benar-benar rapat. Oke, setelah rapat nanti kita tinggal nyalain mesin, kita masukin bahan baku, terus kita timbang berapa keringnya.
berapa keringnya, berapa halusnya. Terus nanti kita saring, terus kita timbang lagi berapa halusnya. Untuk penyaringan, sebenarnya untuk penyaringan itu ada mesin ya. Mesinnya itu biasanya screen. Kalau di industri itu nanti saya lampirkan videonya. Screen panjang. Nanti bahan baku yang sudah ditepungkan, yang sudah dalam bentuk tepung, yang sudah digiling, disimpan di atas screen. Terus screennya bergoyang-goyang. Jadi posisi screennya miring. Bergoyang-goyang, nanti yang halusnya turun ke bawah, nanti yang kasarnya lewat, nanti terbuang. Kalau ini kita haluskan secara manual, ini dengan saringan biasa ya. Kita punya dua ukuran. Yang ini ukurannya setengah mili, jadi 0,5 mili ya. Yang ini 0,5 mili. Kalau yang ini lebih kecil lagi ya, yang ini ukuran screennya 0,01 mili. 0,01 mili. Ini lebih halus lagi. Kalau kamu pengen bikin powder tepung dengan ukuran nano, pakailah screen dengan yang ukuran nano, yang lebih kecil lagi. Oke, sekarang langsung kita coba. Yang pertama, kita akan menepungkan ini ya. Kita timbang dulu, kita timbang. Oke, kita masukin. Ini 180 gram. 180 gram. Ini masih ada sedikit sisa-sisa. Kita keluarin. Oke. Kita tali pakai karet biar nggak keluar-keluar nanti hasilnya, nggak kabur-kabur. Ini saya tali pakai karet. Kita akan menyalakan mesinnya. Lalu akan kita masukkan ya. Akan kita masukkan. Nanti kelihatan dari sini keluar si bahan yang kita tepungkan. Masukkan. Ya, keluar. Masukin pelan-pelan. Oke, sekarang kita matiin.
Tadi tangan saya kan masuk ke dalam, itu jangan ditiru. Ini sebenarnya untuk ngebuka ini nih, ngebuka klep ini biar kita bisa ngatur berapa banyak pakan yang jatuh dan tergiling. Kalau misalkan kalau misalkan bahan baku yang masuknya terlalu banyak dalam satu waktu yang cepat, nyangkut. Nanti nyangkut, mesinnya nggak kuat. Ini kan kecil, mesinnya nggak kuat, jadi dia ada kira-kira maksimalnya seberapa banyak pakan yang turun dan tergiling. Jadi harus untuyan, harus satu-satu, harus perlahan-lahan. Ya, ini karena sudah rusak, harusnya bisa kita atur di sini. Nih di sini. Ya, jadi dia di sini naik turun. Nih, ini di naik turun, dinaikin, dikebawahin buat ngatur berapa banyak yang nanti keluar di sini dan tergiling. Ya, karena ini sudah. Nah, ini nih. Nih, nanti berapa banyak yang dia keluar masuk dan tergiling, berapa banyak nanti dinaik apa sih, naik turunin, jangan tangan yang masuk harusnya tadi. Ini dinaik turunin biar kita bisa ngatur berapa banyak yang masuk untuk tergiling. Kalau terlalu banyak nanti mesinnya nggak kuat. Kalau terlalu banyak, apalagi kalau keras. Nah tadi kan kita dengar suaranya kurang halus ya, dia bergetar-getar. Nah itu disebabkan oleh ini. Ya, ininya kondisinya kurang prima, kurang baik, alias retak. Ya, alias retak. Jadi makanya kenapa dia agak sedikit bergetar-getar. Oke, sekarang kita akan melihat hasilnya. Hasil dari bahan yang sudah ditepungkan tadi, yang sudah digiling, nanti akan kita timbang. Coba kita biar langsung kita nyalain 0 ya, dari 0. Sekarang kita buka, lalu kita keluarkan. Apakah sudah halus? Nah segini maksimalnya dengan screen dan mesin ini untuk yang tadi. Saya nggak ada sampel yang belum ininya tadi ya, tapi kan kelihatan perbedaannya ya. Ya kalau yang sebelumnya itu lebih terlihat seperti cacing, kalau yang ini terlihat halus. Kita nyalain lagi, mungkin masih ada yang tersisa di dalam. Oke, sepertinya sudah habis, sudah tidak ada yang bersisa di dalam, sudah keluar semuanya. Sekarang kita masukin biar kita timbang semuanya ya. Nanti nimbangnya kita ulang aja biar gampang. Oke, sekarang kita timbang berapa beratnya. Sekarang beratnya masih di 120, masih sama. Tentu saja karena kita hanya merubah bentuknya dari 120 ke 120. Ini kita masukin ke plastik ini untuk kemudian nanti kita saring pakai screen ya. Kita saring pakai screen. Lihat ini karakteristiknya tadi ya,
Jadi kurang lebih seperti ini. Setelah ditepungkan, ini adalah ungkil kelapa parut hasil pengeringan. Tapi yang satu, untuk selanjutnya kita akan mengeringkan ini lemna. Kita timbang dulu berapa beratnya. Kita timbang dulu berapa beratnya. Kita timbang semua aja. Ya. Oke. Sudah ada yang jadi tepung sebelum digiling. Ini volumenya ini ya 56, segini itu 56 gram. Sekarang kita giling. Sekarang kita giling, terus nanti kita timbang lagi setelah digiling berapa beratnya. Oke. Nah, harusnya begini nih. Masuk. Nanti keluar di sini. Ini yang kita atur. Masukin ke hooper. Sudah habis, sudah masuk semuanya. Sekarang kita matikan. Sudah tergiling.
Sekarang kita lihat, nanti kita timbang. Kita lihat terus kita timbang. Beratnya kan tadi berapa? 57 gram ya. Terus setelah digiling jadinya volumenya berubah. Oke, kita nyalain sekali lagi. Takut ada yang bersisa di dalam. Biar meyakinkan apakah sudah benar-benar habis atau belum. Oke. Sekarang kita ambil kita keluarkan hasilnya. Nah, ini dia lemna yang telah ditepungkan. Warnanya agak sedikit gelap ya. Terus kita timbang. Ini kalau kita pegang dia lebih halus daripada yang kelapa. Ini lebih halus daripada yang paring, yang kelapa parut. Kita timbang berapa beratnya. Beratnya ada di 57. Masih kurang lebih sama dengan sebelum penggilingan, cuman jadinya terlihat lebih sedikit. Sekarang kita simpan di sini, nanti kita saring ya. Kita simpan dulu di plastik, nanti kita saring, terus kita timbang beratnya setelah disaring. Kita timbang beratnya setelah disaring. Selanjutnya yang akan kita tepungkan adalah kulit, apa itu namanya, kulit buah naga. Kulit buah naga yang akan kita giling berikutnya.